Halo, selamat datang kalian semua. Kembali lagi bersama saya. Sebelum mulai, jangan lupa di like dan subscribe-nya ya, biar aku makin semangat untuk buat video lagi. Oke, mari kita melanjutkan cerita sebelumnya, yang dimana pahlawan bangsa Namek yang berhasil dikalahkan oleh Moro dengan begitu mudahnya. Kali ini terlihat Papua Namek yang terlihat sedih karena mengetahui kalau pahlawan mereka berhasil dikalahkan. Lalu kemudian terjadi percakapan di antara mereka, yang dimana mereka hanya bisa bersembunyi karena Moro yang semakin bertambah kuat, dan mereka mengkhawatirkan keadaan dari desa yang lain yang nantinya akan didatangi oleh Moro untuk mendapatkan Dragon Ball. Ternyata di tempat mereka terdapat satu Dragon Ball. Lalu Goku berkata, seharusnya kita baik-baik saja selama Moro tidak mengetahui Dragon Ball ini. Lalu Goku berkata kepada Papua Namek untuk memberikan pesan kepada desa yang belum diserang untuk meninggalkan desa agar mereka tidak mati secara sia-sia. Lalu Goku berkata lagi, mulai sekarang mereka harus menahan kekuatan mereka. Yang kemudian terlihat Papua Namek mulai menghubungi desa yang belum diserang agar mereka dapat meninggalkan desa. Lalu scene berganti ke Moro yang terlihat dia mulai membantai para bangsa Namek dan terlihat banyak orang-orang Namek yang terbunuh. Lalu ia memerintahkan pilotnya untuk mencari bola Dragon Ball yang disembunyikan, dan terlihat pilot itu berhasil menemukan bola Dragon Ball itu. Lalu Piccolo dan kami yang berada di bumi, mereka merasakan kalau telah terjadi sesuatu di planet Namek. Lalu kembali lagi ke planet Namek, yang dimana terlihat salah seorang Namek yang sedang berlari membawa Dragon Ball. Akan tetapi Moro dapat mengejarnya, dan sekarang terlihat Moro telah memiliki 6 Dragon Ball, yang artinya sekarang tersisa hanya Dragon Ball yang berada di tempat Goku. Akan tetapi Moro dapat mengetahui bahwa Dragon Ball yang tersisa berada di desa yang pertama kali mereka datangi. Yang lalu ia pun mengatakan kepada pilotnya untuk menuju ke sana, yang ternyata Moro dapat merasakan keberadaan Dragon Ball itu. Yang lalu ia berkata kepada pilotnya untuk menuju ke sana. Lalu terlihat bahwa Goku dan Vegeta menyadari hal itu, lalu berkata ke yang lain kalau Moro sedang menuju ke sini, sontak membuat Papua, Namek dan yang lainnya kaget. Lalu Vegeta pun berkata, dasar bajingan itu, apa dia bisa langsung mendeteksi keberadaan Dragon Ball? Yang lalu Goku dan Vegeta pun bangkit dan menggunakan pakaian mereka. Dan lalu Goku berkata, aku harus menemuinya karena tidak ada pilihan yang lain. Dan mengatakan kepada Papua, Namek dan yang lainnya kalau mereka sembunyi saja di sini. Lalu Papua berkata, kalau kalian berdua baru saja sembuh, apakah kalian yakin untuk melawannya? Sebelum mereka pergi, Vegeta berkata kepada Papua, bagaimana perasaanmu tentangku setelah dulu aku pernah membantai kalian? Lalu Papua menjawab bahwa mereka tidak pernah melupakan hal itu dengan mudahnya. Lalu Vegeta berkata lagi, jadi kau menyimpan dendam? Yang sontak dijawab oleh Papua, dendam dan kebencian hanya akan memperpanjang masalah. Bangsa Namek tidak sebodoh itu. Kami hanya mengharapkan kedamaian di dunia kami, tidak ada yang lain. Setelah mendengar perkataan Papua Namek itu, Vegeta pun pergi ke Goku yang berada di atas bukit untuk menyambut kedatangan Moro. Vegeta berkata kepada Goku, kalau kau selamat, kembalikan planet ini seperti dulu sebagai prioritasmu, karena bisa selamat dari sini merupakan keajaiban. Lalu terlihat Moro yang tidak menyangka kalau Goku dan Vegeta masih hidup, dan ia berkata, ia tidak akan membiarkan mereka untuk menderita lebih lama lagi. Kali ini mereka akan musnah di tanganku. Goku dan Vegeta yang sudah melihat pesawat Moro langsung mengeluarkan kekuatan mereka dan langsung melesat dengan cepat ke pesawat Moro. Di saat genting itu tiba-tiba di tengah-tengah mereka muncul pesawat patroli galaksi dan membuat mereka terhenti sejenak. Dan lalu terlihat Merus yang berada di atas pesawat pun, yang langsung ia pun menembakkan pesawat dan alhasil membuat pesawat itu pun terjatuh. Yang lalu terlihat Moro pun keluar dari pesawat itu. Merus yang melihat Moro terbang ke atas, ia pun mengatakan kepada Iriko untuk menaikkan pesawatnya menuju ke arah Moro. Lalu Moro yang melihat hal itu langsung melancarkan serangan ke mereka. Merus yang melihat serangan itu, ia pun melompat ke arah Moro yang langsung menembaknya dengan sebuah cairan, yang ternyata cairan yang ditembak Merus tadi langsung dapat mengurung Moro, dan Merus pun menariknya ke bawah. Setelah sampai ke bawah, Merus meneriaki Jako untuk cepat mengeluarkan Bu, karena ia khawatir kalau pengekang ini tidak dapat menahan Moro lebih lama. Karena sedari tadi mereka belum muncul-muncul, Merus pun berteriak lagi,
untuk segera cepat karena ia takut Moro akan segera lepas. Yang ternyata baru dari Bu tidaklah muat di pintu. Sepertinya karena sejak tadi terlalu banyak makan. Alhasil Jako pun harus mendorong dengan kekuatan naga agar Bu dapat keluar. Karena hal itu malah membuat keduanya terjatuh dan Jako pun malah tertimpa oleh Bu. Buku yang melihat itu tidak menyangka kalau Bu ada di sini dan ia berkata kepada Jako, "Apa kau membawanya ke sini?" Akan tetapi Jako hanya berkata meminta Bu untuk bangun karena ia masih terjepit. Lalu Vegeta yang melihat Bu masih terkapar berkata, "Apakah dia masih tidur?" Lalu Jako menjawab kalau dia sudah bangun, dia hanya mabuk karena perjalanan. Lalu Jako berkata kepada Eriko, "Apakah kau bisa belajar menyetir dengan baik?" Eriko pun hanya bisa terdiam dan berkata, "Maafkan aku." Lalu Jako meminta Bu untuk segera menyegel kekuatan Moro. Vegeta yang mendengar hal itu lalu ia berkata, "Maksudmu Bu bisa mengakses memori dari dewa besar itu?" Yang lalu Jako menjawab bahwa organisasi mereka mendapatkan izin galaksi medium, hipnotis, dan aromaterapis. Jadi mengembalikan ingatan lama pasti gampang. Bu yang mulai mengetahui Moro pun mulai kesal karena ia ingat kalau Moro telah banyak membunuh temannya. Moro yang mengetahui kalau yang di hadapannya itu adalah dewa besar, ia pun mengamuk dan berhasil membebaskan diri. Lalu ia berkata kalau ia tidak akan melupakan hutangnya kepada dewa besar itu. Lalu Bu berkata kalau dia tidak akan pernah melupakan perbuatan yang telah dilakukan Moro dulu. Dan lalu Bu pun mengeluarkan kekuatannya dan langsung menyerang Moro. Moro yang melihat hal itu langsung menggunakan kekuatannya untuk menghalangi Bu. Akan tetapi Bu dapat menembusnya dan berhasil mendaratkan tinju manisnya ke wajah Moro, yang lalu membuat Moro terhempas. Moro yang tidak terima diberikan tinju manis, ia pun membalas serangan Bu tadi dan berhasil mengenai Bu dan melubangi perutnya. Akan tetapi Bu malah tersenyum dan menghempaskan Moro, dan lalu ia pun menyerang Moro lagi. Piu 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 piu. Dan Moro hanya dapat menahan serangan itu. Lalu Jako dan Merus yang melihat hal itu tidak menyangka kalau Bu memiliki kekuatan seperti itu, dan Jako berkata, "Untung saja aku tidak membuat dia marah." Lalu kembali ke pertarungan, terlihat Moro menggunakan jurus penyerapannya dan terlihat bola energi yang cukup besar dan lalu melemparkannya ke Bu yang sedang menuju ke arahnya. Akan tetapi bola energi itu malah ditendang oleh Bu ke atas, dan lalu Bu pun berputar-putar dan memukul Moro dengan kerasnya ke bawah, yang lalu menghantam tanah dengan kerasnya. Vegeta yang menyadari sesuatu, ia berkata kepada Goku, tekanan energi Bu tidak menurun. Sepertinya tekanan penyerapan energi milik Moro tidak mempan pada Bu. Yang lalu Goku pun menyadarinya juga. Lalu kembali ke Bu dan Moro. Moro yang masih terheran-heran kenapa Bu bisa memiliki kekuatan seperti itu, lalu bertanya kepadanya, "Kenapa kamu mempunyai kemampuan seperti itu?" Lalu hanya dijawab oleh Bu dengan tertawa kecilnya, hehehe. Dan chapter kali ini pun bersambung. Oke, apabila ada kesalahan dalam penyampaian cerita kali ini, saya mohon maaf. Dan saya pamit undur diri. Bye-bye.